Wasabi'u ayyan wiyal imamu al imamata kal jumu'ati. Syarat yang ketujuh untuk melaksanakan sholat i'adah, yaitu imam mesti niat imamah. Jadi kalau sholat i'adah berjamaah, imam itu mesti niatnya niat imamah. Sama seperti saat kita melaksanakan sholat Jumat. Itu kalau kita sholat Jumat kan Bapak Saudara, imam mesti niatnya imamah, enggak boleh tanpa imamah. Beda kalau sholat-sholat yang 5 waktu lainnya, walaupun dia jadi imam, kalau dia kagak niat imaman sah hukumnya. Tadi misalnya dilaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nur Salihah, kemudian imam kagak niat imaman, usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Lalu makmum usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Itu sah sholat jamaahnya. Makmum semuanya dapat 27 derajat, ya sempurna, nggak ada yang cacat. Walaupun imam niatnya kagak imamah, sah tuh begitu. Tapi kalau besok kita sholat Jumat di sini, kemudian imam niatnya begini, usolli fardhu jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Tuh imam begitu niatnya, makmum niatnya usolli fardhu jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kagak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Imam salah niatnya. Karena imam wajib niat imaman pada sholat Jumat. Tuh begitu. Jadi dikecualikan untuk sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat memang mesti niat imaman bagi imam, niat adaan makmuman bagi makmum. Nah begitu juga ketika sholat i'adah. Jadi syarat yang ketujuh, imam mesti niat imamah, sama hukumnya seperti melaksanakan sholat Jumat. Wasaminu, kemudian syarat yang ke-8, antu'ada, bahwa sholatnya itu diiadah, diulang, ma'aman yaro, bersama orang yaro yang melihat siapa orang, jawazal i'adati, akan dibolehkannya i'adah. Tuh, jadi syarat yang ke-8 itu ya bahwa sholat itu diulang untuk siapa? Untuk orang yang memang ya menurut pandangannya dia boleh mengulang. Jawaz itu artinya dia boleh untuk mengulangi. Au nadbaha, atau bahkan memang disunnahkan untuk mengulangi sholat. Seperti hadis yang kemarin kita udah baca tuh. Ya, ada sahabat yang udah sholat sampai di masjid, kata Nabi, coba ulangi lagi sholat kamu. Nah itu menandakan bahwa sholatnya boleh diiadah. Itu jawaz, boleh ya. Au nadbaha, atau memang disunnahkan karena dia ingin mendapatkan pahala yang lebih banyak dan juga ingin membantu orang lain dalam rangka ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kan kita tolong menolong. Tuh ada orang belum sholat, ya kita udah sholat, kemudian kita mau membantu dia, boleh. Ayo kita sholat bareng-bareng berjamaah. Emang ente belum? Udah sih, tapi ayo ikut supaya dapat berjamaah. Boleh ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah begitu. Ya, nah ini artinya jawaz, bahkan ada yang disunnahkan diiadah. Kalau jawaz itu artinya sama seperti mubah, boleh-boleh saja. Kalau nadab sunnah, pangkatnya lebih tinggi. Nah seperti itu. Kalau makan kan jawaz, mubah. Ya, tapi kalau kita misalnya sholat qobliyah itu hukumnya tinggi, udah sunnah. Tapi yang jawaz ini bisa dapat pahala kalau diniatkan dengan baik.
Makan kalau kita niatnya niat yang baik itu jadi ibadah. Jadi bukan sekedar mubah saja, tapi insya Allah dapat ganjaran pahala. Jadi bagaimana kita? Tidur jawaz mubah, tapi kalau kita niatkan yang baik, insya Allah tidur itu jadi apa? Bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Jadi ya amal itu tergantung daripada niat Bapak Saudara. Ya bagaimana kita niatnya? Kalau memang kita niatkan yang baik, dunia jadi akhirat. Tapi akhirat bisa enggak dapat nilai sama sekali karena salah niat. Dunia kelihatannya dunia, tapi karena niatnya baik, itu akhirnya niatnya jadi membawa pahala, sehingga nilainya bukan dunia lagi, sehingga menjadi apa? Akhirat. Makanya ini penting sekali ya, masalah niat ini penting. Fakharaja malaukanal imamu ya al-mu'idu syafi'iyan wal ma'mumu hanafiyan au malikiyan li'annahu yara butlanas sholati fala qudwata. Maka dikecualikan apabila ada imamnya yang mengiadah, imam yang mengulangi itu mazhabnya Syafi'i. Sementara makmum yang ikut imam itu mazhabnya Hanafi atau mazhabnya Maliki. Nah itu jangan. Li'annahu yarabut lanas sholati, karena dia nanti akan memandang batal sholatnya. Karena dibilang batal sholatnya pada keduanya, maka dia tidak bisa ngikut. Bikhilafi malau kanal muqtadi syafi'an, berbeda kalau imam mazhab syafi'i yang ngikut jadi makmum khalfah man dzukira, di belakang orang yang disebutkan tadi. Imamnya misalnya Hanafi atau Maliki, fahiya sahihatun, karena itu sahihah. Karena kita tidak memandang bahwa ya imam yang bermazhab Hanafi atau Maliki itu tidak sah. Nah, disinilah makanya kita tetap meyakini ya bahwa imam kita sah, sehingga makmumnya sah. Begitu Bapak Saudara. Watasi'u, kemudian yang ke-9, syarat yang ke-9 nih ya, bahwa boleh sholat i'adah. Husulu sawabil jamaati, hasil pahala berjamaah halatal ihram, pada saat takbiratul ihram biha, dengan berjamaah. Jadi hasil tuh pahala sholat jamaah pada saat dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, dapat udah 27 derajat tuh. Jadi hasil pahala berjamaah saat dia udah takbiratul ihram. Falawin paroda anis sofi, kalau seandainya dia terpisah dari sof, artinya terpisah dari sof, dia di sof buat sendirian. Sementara sof pertama full, sof kedua full, penuh semuanya. Tiba-tiba dia bikin sof yang ketiga sendirian. Kan kemarin ya dibahas kalau kita sholat berjamaah, kita buat sof sendirian, sah nggak sholatnya? Sah, tapi kagak dapat bernilai jamaah. 27 kagak dapat. Sah sisa sholat dia. Makanya jangan sekali-kali kita kalau sholat berjamaah sendirian di belakang. Ya kata harus cari teman. Bagaimana supaya teman nemenin kita? Nah itu bisa kita masuk ke barisan walaupun kelihatan udah full, atau nanti kita minta bantuan biar ada dari ya sop yang di depan kita mundur ke belakang satu orang supaya dia bisa membantu kita. Jangan sholatnya membuat sop secara sendiri, walaupun sholatnya sah tapi tidak dapat ganjaran pahala berjamaah, dalam arti mendapat 27 derajat. Begitu ya Bapak Saudara. Kan sayang-sayang kita sholat berjamaah sendirian, dia kagak dapat 27 derajat. Nah seperti itu.
ma'a imkaniduhul, padahal nih orang kalau dia mau masuk ke barisan depannya masih mungkin, masih bisa. Nah kalau ada orang begitu tuh Pak sholatnya di dalam sholat i'adah nih, lam tasihha i'adatuhu, kagesa sholat i'adahnya. Kalau sholat bukan i'adah sah, cuma tidak dapat fadilah berjamaah. Tapi kalau sholatnya yang bentuk i'adah, dia di shaf terakhir sendirian, memisahkan dari yang lainnya, itu kagak sah sholat i'adahnya, karena syaratnya harus berjamaah. Begitu Bapak Saudara. Jadi pada saat itu ya lam tasihha, ya tidak sah i'adatuhu, sholat i'adahnya, likarohati zalikal muqawwatati, karena makruh itu yang meluputkan lifadilatil jamaati, ada meluputkan fadilah berjamaah. Jadi kalau kita sholat berjamaah kemudian kita mengerjakan hal-hal yang dimakruhkan, itu bisa meluputkan fadilah berjamaah. Sholat sendiri di belakang makruh, berarti bisa meluputkan fadilah berjamaah. Sama juga nih ya, salam, imam salam yang pertama kita udah langsung salam, kagak nunggu salam yang kedua, itu hukumnya makruh. Nah kalau hukumnya makruh bagaimana? Meluputkan fadilah berjamaah. Kan sayang Bapak Saudara, Bapak tuh dari takbiratul ihram udah ikut semuanya, ya pas giliran salam ya nggak sabar. Mestinya kan sabar dulu. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baru Bapak sebagai makmum salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu dapat fadilah 27 derajat. Ini enggak, Assalamualaikum warahmatullah, langsung Assalamualaikum warahmatullah, makruh. Nah makruh itu dapat meluputkan fadilah berjamaah, sama seperti dia buat shaf di belakang sendirian. Sholat berjamaah buat shaf di belakang sendirian. Nah itu kalau yang udah ngaji tuh nggak bakalan dia melakukan hal itu. Kadang-kadang kita sering lihat tuh, ya di sholat aja di belakang sendirian. Nah begitu. Tapi kalau yang udah ngaji insya Allah enggak. Dia tahu bagaimana nih, ya posisi saya, masuk aja, ya masuk. Insya Allah masih mungkin nih masuk. Kalau udah kagak mungkin, bagaimana udah sesek banget emang, ya minta tolong bantuan satu orang biar dimundur ke belakang. Begitu. Nggak mundur-mundur, ya emang kagak ngerti juga dah. Gitu. Emang mesti ada yang ngerti. Nah begitu. Jadi ditakbir dulu ya, takbiratul ihram dulu, jangan main colek aja. Belum takbiratul ihram udah nyolek aja, jangan. Allahu Akbar. Jadi dia nanti mundur. Gitu. Ya. Itu insya Allah yang mundur dapat fadilah membantu ya dalam kebaikan. Nah itu yang ayat ya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di situ juga dipakai ya. Wa kadzala tasihu, begitu juga tidak sah i'adatul urati, tidak sah mengulangi orang yang sholatnya dalam keadaan telanjang. Urah itu artinya dia enggak berpakaian, tidak menutup aurat, bertelanjang namanya. Idza lam yakunu umyan, apabila mereka itu bukan orang yang buta, au fi zulmatin, atau dalam posisi gelap, li adami husuli sawabil jamaati, karena tidak akan mendapatkan ganjaran berjamaah. Hina izin, ketika itu, ketika sholatnya dalam posisi telanjang. Jangan sholat telanjang berjamaah, ya repot ntar. Ya kecuali kalau tempatnya gelap, nggak ada cahaya. Nah, seperti itu. Wal ashiru, sementara syarat yang ke-10 al-qiyamu fiha, ya berdiri di dalam salat i'adah. Wal hadi asyara, sementara yang ke-11 alla takuna i'adatuha
bahwasanya tidak ada mengulangi sholatnya lil khuruji minal khilafi, karena keluar dari khilaf. Itu syaratnya begitu. Berdiri yang ke-10, yang ke-11 ya bahwa tidaklah mengulangi itu khurujan minal khilaf. Fa in kanat i'adatu halizalika, kalau seandainya mengiadahnya mengulangi sholatnya itu karena khurujan minal khilaf, ya ka ayyusalliya, seperti ada orang sholat wa qad masaha ba'da ra'sihi, sungguh dia menyapu sebagian kepalanya piludui. Ya kalau kita kan mazhab Imam Syafi'i, ya jangankan setengah, satu helai rambut aja itu udah sah. Sebab nanti ada mazhab yang harus setengahnya, ada pokoknya bagian kecil, ada juga yang harus semuanya dibasuh, disapu pada saat berwudu tuh kepala. Tuh jadi ada beda-beda pendapat. Ya, wamsa'u biru'usikum, kan ada ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Tuh kata-kata biru'usikum jadi masalah tuh. Tuh bahasa tuh wamsahu dan usaplah, sapulah biru'usikum. Nih bi ada yang ngartiin ya pokoknya yang penting kepalanya disapu walaupun sedikit, ya, yang penting disapu boleh aja. Ini misalnya air cuma setetes digini doang, jadi udah. Itu mazhab Imam Syafi'i yang paling ringan. Ada yang mesti semuanya, ada seperempatnya, ada yang setengahnya. Nah itu, jadi kalau Imam Syafi'i itu paling gampang tuh. Udah yang penting ada di kepala ya yang disiram walaupun cuma setetes air, itu udah sah. Ya karena ayatnya wamsahu biru'usikum. Nah itu batnya menandakan walaupun sedikit boleh, kata Imam Syafi'i begitu. Jadi menimbulkan ada beberapa pendapat. Semuanya benar. Ya karena berdasarkan Al-Qur'an semuanya. Ya itulah bahasa Al-Quran begitu. Ya jadi bahasa Quran itu Masya Allah. Jadi bisa dimaknakan. Maknanya ada yang makna mujmal, ya ada yang namanya makna mujmal. Makna mujmal itu artinya bisa diartikan seperti ini, bisa diartikan seperti ini, bisa diartikan seperti ini. Seperti salah satu kuru, 3 kuru itu ada yang artinya ya 3 kali haid, 3 kali suci. Nah itu jadi beda-beda, makanya nanti ya itulah ya pendapatnya para ulama berdasarkan dari ayat Al-Quran yang seperti itu. Aula mastumun nisa. Kenapa tuh la mastumun nisa? Ada yang mengartikan menyentuh, ada yang mengartikan berhubungan badan. Tuh kalau Imam Syafi'i menyentuh, makanya kita batal. Ya ada lagi bukan menyentuh, kalau di berhubungan badan. Nah itu artinya sama juga, lamasa juga. Ada yang lamasa maknanya jamaah, melakukan jima. Ada yang lamasa maknanya menyentuh kulit. Ya kan ada beda ya Pak. Nah itu. Makanya di sini ya ada perbedaan seperti itu. Ya jadi seperti seorang sholat dan dia menyapu sebagian kepalanya pada saat berwudu, au shalla atau di sholat fil hammami, di kamar mandi, au ma'asayalani damin min badan, atau bersama mengalirnya darah di badannya. Ada yang mengartikan orang sholat di kamar mandi nggak boleh, hammam tempat pemandian gitu. Ya. Fa innal ula batilatun, maka yang pertama itu batal. Inda Malikin, menurut Imam Malik. Ya, menurut Imam Malik itu batal, nggak bisa. Ya, karena Imam Malik itu mewajibkan ya kalau berwudu harus semuanya ya dibasuh kepalanya. Sholat di hammam ya itu nggak boleh. Sayalan udang min badannya juga nggak boleh, itu batal. Wasaniyatu inda Ahmad, yang kedua menurut Imam Ahmad. Wasaliyatu inda Abi Hanifah. Nah masalah yang ketiga menurut Imam Abu Hanifah, itu nggak sah. Radhiyallahu, semoga Allah memberikan keridhaan anil jami' semuanya.
sunnat i'adatuha, maka dianjurkan untuk mengulanginya lagi. Karena sholatnya menurut mazhab Imam Malik pada masalah yang pertama, menurut mazhab Imam Ahmad pada masalah yang kedua, dan menurut mazhab Imam Abu Hanifah pada masalah yang ketiga, semuanya tidak sah, sehingga dianjurkan untuk mengiadah. Tuh sunnat i'adatuha fi hadhil ahwal, pada kondisi-kondisi tempat ini, walau munfaridan, sekalipun dia dalam posisi sholatnya munfarid sendiri. Lianna hadhihi, karena ini laisat hiyal i'adah, bukanlah ini semata mengulangi al-muradah yang dimaksud. Fala yustaratu laha, maka tidak disyaratkan baginya jamaatan berjamaah, jadi tidak disyaratkan berjamaah. Wasani, nah yang terakhir, yang ke-12, wasaniya asyara. Nah ini persyaratan sholat i'adah yang terakhir, yang ke-12, antakuna fi ghairi sholati syiddatil khaufi, bahwasanya sholat itu bukan sholat yang dikerjakan dalam syiddatul khauf. Sholatnya bukan sholat yang dikerjakan dalam situasi genting, syiddatul khauf. Fa innaha, maka sesungguhnya sholat syiddatul khauf la tu'adu, tidak perlu diulang, alal aujah, menurut qaul yang aujah. Jadi kalau sholat ya dalam posisi syiddatul khauf ini enggak perlu nanti diiadah ya, jadi tidak dianjurkan untuk diiadah. Jadi syaratnya begitu, syarat sholat yang diiadah itu adalah sholat yang bukan syiddatul khauf. Karena sholat syiddatul khauf tidak perlu diulang. Li'annal mubtila, karena yang membatalkan, ihtamala, berihtimal, yang memungkinkan fiha, di dalamnya, lil hajati, karena ada hajat. Fala tuqarriru, maka tidak boleh dia mengulang-ulang lagi. Nah seperti itu. Nanti baru wa nazama al-allamah Abdul Wahhab. Ditandain sampai sini kali. Ya mudah-mudahan habis lebaran kita panjang umur semuanya ya, sehingga mudah-mudahan kita alokasi kemampuan untuk bisa kembali membuka pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.